Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Hildia Maretasi Arafat dengan ujung NIM 151, Nadia Safa Yusuf dengan ujung NIM 167, dan saya sendiri Firman Hagul Tom dengan ujung NIM 171. Di sini kita akan membahas laporan penelitian kami tentang klasifikasi iris lower dataset menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Ya, bab 1 pendahuluan 1.1 pemahaman dataset. Pertama, dataset ini berisi 150 sampel dari 3 jenis bunga iris, setosa, versicolor, dan virginica. Masing-masing memiliki 50 sampel. Dataset ini sudah sangat bersih dan seimbang, jadi cocok untuk permodelan machine learning. Lalu masuk ke 1.1.1 karakteristik dataset. Dataset terdiri dari 4 fitur. Yang pertama adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Semua fitur berupa angka dan tidak ada missing value, jadi dataset langsung siap dipakai. Lalu masuk ke 1.1.2 analisis karakteristik data. Di sini kami menemukan 3 hal utama. Yang pertama adalah korelasi kuat antara petal length dan petal width. Ini fitur paling penting untuk membedakan kelas. Lalu yang kedua adalah setosa, sangat mudah dipisahkan dari 2 kelas lainnya. Lalu yang ketiga adalah versicolor dan virginica. Kedua sampel ini saling tumpang tinggi sehingga lebih sulit untuk dibedakan. Lalu masuk ke 1.1.3. Tolong di scroll. Ya, 1.1.3 tantangan klasifikasi. Tantangan utama ada pada pemisahan versicolor dengan virginica karena fitur mereka ini sangat mirip. Selain itu, dataset kecil bisa bikin model overfitting, jadi perlu pengaturan parameter yang tepat. Lalu selanjutnya adalah 1.2 pemrosesan awal dataset. 1.2.1 pemeriksaan kualitas data. Processing yang dilakukan yang pertama adalah tidak ada missing value atau 0%. Lalu yang kedua adalah ditemukan duplikasi sehingga akhirnya tersisa 147 data unik. Lalu yang ketiga adalah ada outlier tapi masih dalam batas wajar, jadi tidak dihapus. Lalu selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Tasya. Oke, untuk bab 2, landasan teori. Pertama, kita membahas Artificial Neural Network atau ANN, di mana komponen ANN ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada input layer dengan 4 neuron, lalu ada hidden layer, yaitu jumlah neuron dicoba melalui grid search. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada output layer. Di sini output layernya 3 neuron mewakili 3 kelas iris tersebut. Lalu fungsi aktivasi yang diujikan ada ReLU atau Rectified Linear Unit dan TAN. Selanjutnya 2.1 arsitektur model ANN. Jadi pada arsitektur model ini, model memakai optimizer yaitu ADAM dan regularisasi dengan L2 alpha dan juga fitur early stopping yaitu untuk mencegah overfitting data. Lalu 2.1.3 alasan pemilihan ANN karena bisa mempelajari pola nonlinear dan fleksibel dalam pengaturan parameter dan stabil pada dataset kecil seperti iris. Lalu 2.2 skema eksperimen ANN. Yang pertama pengaturan grid search dengan parameter diujikan bisa dilihat pada kode yaitu activation-nya, learning rate-nya, batch size-nya, alpha-nya, dan epoch-nya. Lalu berikutnya yaitu pembagian data. Jadi dataset ini terbagi 80% untuk training dan 20% untuk testing, di mana total data untuk training ini ada 117 sampel dan untuk testing terdapat 30 sampel. Lalu yang berikutnya yaitu adalah proses standarisasi data, bisa dilihat kodenya. Jadi untuk fitur standarisasi ini agar nilai berada pada skala yang sama. Nah, ini penting karena ANN sendiri memiliki dan merupakan bersifat sensitif juga terhadap perbedaan skala fitur.
Yang selanjutnya yaitu proses pelatihan. Dari proses pelatihan ini, setelah kita menentukan parameter terbaik tadi, model dilatih ulang untuk melihat grafik akurasi, melihat loss curve, dan memastikan tidak ada overfitting. Dan yang terakhir pada bab 2 adalah matriks evaluasi, di mana pada matriks evaluasi ini menggunakan akurasi dan coefficient matrix untuk melihat jenis kesalahan prediksi. Selanjutnya, oleh Nadia. Oke, untuk bab 3 dibahas untuk hasil eksperimen dan pembahasannya. Untuk pertama itu kami melatih dulu model ANN-nya dengan 117 data training menggunakan 48 model dengan kombinasi parameter yang berbeda-beda. Kombinasi ini dibuat oleh Grid Search sendiri dan dievaluasi berdasarkan hasil testing dan trainingnya. Dari training ini dapat dilihat bahwa tidak signifikan. Memang ada perbedaan antara jumlah apple 50 dan 100, namun perbedaannya tidak terlalu besar karena menggunakan fitur early stopping yang membuat modelnya itu mencegah overfitting. Lalu yang kedua ada pengaruh rate. Untuk learning rate sendiri itu pengaruhnya yang paling besar di antara parameter-parameter lain. Learning rate dengan nilai 0,001 itu lebih tinggi nih, menunjukkan akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan learning rate 0,0001. Hal ini itu dapat terlihat dari hasil akurasinya yang berbeda jauh untuk parameter lainnya yang sama. Lalu untuk 3.1.4 itu ada analisis pengaruh activation function, di mana di sini menggunakan ReLU dan TAN, dan untuk perbandingannya sendiri itu memang lebih besar ReLU, yaitu nilai tertingginya ada di 0,92. Namun jika dibandingkan dengan TAN itu dia nggak beda jauh, karena di TAN itu pelatihan tertingginya ada di 0,91. Lalu di 3.1.5 itu ada perbandingan pengaruh alpha atau regularization L2. Ini tuh pengaruhnya juga tidak terlalu besar untuk nilai 0,0001 dan 0,001. Jika dibandingkan di sini di model 1, 2 dan model 13, 14 itu akurasinya nilainya tetap sama, yaitu di 0,34. Itu tidak terlalu signifikan juga, dimana di sini ada bit size auto 16 dan 8. Namun di sini akurasinya itu tidak berbeda jauh, cuman nilainya lebih baik untuk di batch size yang 8. Lalu ini ada hasil pengujian semua model, yaitu 48 model tadi untuk di testingnya. Untuk hasil pengujian model ANN ini menggunakan 30 data testing, dan dari 40 model didapatkan model terbaik itu di model nomor 11 di table, di mana itu activation functionnya menggunakan ReLU, alfanya bernilai 0,0001, batch size-nya 8, learning rate-nya 0,001, dengan apple 50, itu pun diaktifkan early stopping-nya, dan solvernya itu Adam. Dari model ini itu uji awal akurasinya itu ada di nilainya 86,67%, dengan rata-rata nilai akurasinya itu 90,87%. Dan dari hasil evaluasinya itu, di sini akurasi terbesar pada model ini itu di 92,67%. Berikut adalah grafik akurasi training dan testingnya serta grafik loss-nya. Jika dilihat dari
grafik training dan testing. Yang kuning ini adalah grafik testing, yang biru adalah grafik trainingnya. Semakin banyak pengulangan epochnya itu memang semakin meningkat, namun nilainya itu berhenti meningkat di sekitar di epochnya itu di sekitar di atas 10. Lalu pada grafik loss-nya juga nilai loss-nya semakin menurun seiring makin bertambahnya epochnya, dan itu dari titik 0 epoch sampai 50 itu masih terus berkurang. Setelah itu ada analisis komparatif model. Dari 48 model itu, learning rate yang paling berpengaruh untuk ke nilai akurasi dan loss-nya. Untuk parameter lainnya itu ada yang berpengaruh tapi kecil, dan bahkan ada yang tidak berpengaruh sama sekali. Untuk hasil generalisasinya, model yang diambil ini yaitu model 11 itu termasuk baik karena dari rata-rata testing dan rata-rata training itu perbedaannya tidak jauh, yaitu sekitar 3,54%. Sehingga kesenjangannya ini tuh membuat generalisasinya itu berjalan dengan baik. Lalu ada error analisis, seperti yang disebutkan teman-teman saya tadi di tantangan. Di sini ada beberapa kesalahan penebakan pada modelnya yang dapat dilihat di confusion matrix, di mana model versi color itu ada salah penebakan sebanyak 3 model yang diprediksi oleh AI sebagai Virginica. Begitu juga dengan data Virginica yang ada di salah tebak itu menjadi versi color sebanyak 1 data. Sehingga di sini menghasilkan rata-rata testing loss itu sekitar 13,96%. Namun tes training akurasi dan rata-rata testing akurasinya itu termasuk stabil. Model ANN mampu mengklasifikasikan iris dataset dengan sangat baik. Model terbaik mencapai yang pertama adalah akurasi tertinggi 93,33%, lalu rata-rata akurasinya adalah 92,67%. Kesalahan hanya terjadi pada 2 kelas, yaitu fiturnya mirip, yaitu versi color dan Virginica. Jadi pertama di sini kita akan mengimport library. Selanjutnya kita mengimport dataset dari Google Drive dan didapatkan hasil Sepal-White, Petal-Alert, dan Petal-White dengan tabel tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan missing value dan cek jika ada duplikasi data. Selanjutnya melakukan pengecekan data outlier dengan EQR. Lalu memisahkan data atau split dengan 80% untuk training, 20% untuk testing. Lalu melakukan standarisasi data. Lalu menginisiasikan grid search untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Lalu setelah itu akan muncul output hasil semua model. Oke, selanjutnya akan mencari kombinasi parameter terbaik dan hasil akurasinya. Di sini base parameternya telah ditemukan, dan output dari model kombinasi parameter terbaik, nilai akurasi dan loss saat training and testing. Setelah itu kita mengevaluasi plot nilai akurasi dan loss. Selanjutnya nah di sini ada keluar outputnya berupa diagram grafik tadi dan confusion matrixnya. Mungkin bisa ditutup, Firman. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.